Namaku Felix. Aku mau bercerita tentang angsa emas. Ini penebang kayu. Ini kakaknya, ini si bungsu. Ini Pak Kerdil mau minta kue, tapi nggak dikasih sama anggur. Sih. Si penebang kayu motong kayu, tapi nggak bisa. Kena tangannya. Ini si Pak Kerdil ketemu sama kakaknya, minta kue, tapi nggak dikasih. Ini si bungsu mau ke hutan. Ini Pak Kerdil mau minta kuenya. Bukunya bercerita tentang Hansel dan Gretel yang hidup di tengah hutan, terus bertemu sama nenek sihir yang mau makan Hansel, tapi ditolongin sama Gretel. Ditolong masuk open tui. Akhirnya nenek sihir mati dan tidak jadi makanan asli Hansel. Terus Hansel dan dan Gretel bertemu sama nenek sihir ayahnya lagi dan hidup bahagia. Guru dan teman-teman, Fani mau membaca bercerita tentang Aurora yang harus menghadapi naga es. Ini Aurora dan burung Cosmo. Ini Aurora mendatangi peri musim semi yang telah menangis kehilangan kunci untuk mengubah musim. Ini Etal, Peri jahat yang telah mengambil kunci. Hai, aku Happy. Aku ingin mencerita tentang Pinocchio, boneka kayu yang lucu. Kalau berbohong, Hidungnya panjang. Pinocchio Suka bermain tanpa harus belajar. Tapi melalui petualangannya dia belajar untuk peduli pada orang lain dan bertanggung jawab. tidak nakal lagi. Kita harus rajin belajar. Jangan bermain terus. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Dadah.
Steven mau bercerita Steven mau bercerita tentang serigala dan 7 anak domba. Ceritanya gimana, Tip? Ceritanya Ada induk dok dan dan 7 anaknya. 7 anaknya. Suatu hari si induk domba pergi ke pasar. Lalu anaknya ditinggal. Datanglah seekor serigala yang dikira ibunya. Dikira? Iya. Lalu Halo buku dan teman-teman. Sekarang Selin mau cerita tentang 3 babi kecil. Pada suatu hari ada seekor babi kecil. Babi yang kedua ini sangatlah malas, sedangkan si bungsu sangat rajin. Ibunya memanggil untuk membangun rumah sendiri-sendiri. Terus mereka pergi untuk membangun rumah sendiri-sendiri. Terus babi pertama rumahnya sudah jadi. dibangun dari jerami. Sedangkan terus datanglah serigala meniup rumahnya sampai rumahnya berantakan. terbang, rusak. Terus babinya dimakan. Lalu babi yang kedua sudah jadi rumahnya, terbuat dari kayu. Konon Pak Rami salah menuduh Bang Bondol membasmi kambingnya. Ayam. Ular. Selesai. Teman, aku lihat ini. Kok lihat? Aku bercerita tentang Tambelina. Apa ya? Tambelina adalah gadis yang terbuat dari biji Tuh. besarnya Tambelina hanya sebesar ibu jari. Tambelina adalah gadis yang sangat cantik. Ibu ini senang memiliki Tambelina. Suatu saat ibu ini memberikan Tambelina tempat tidur dari kulit kacang kenari dan membuat selimutnya dari mahkota bunga mawar. Saat tertidur lelap, Tambelina diculik sama kodok yang sangat jahat. Kodok ini ingin menikahkan Tambelina dengan anaknya. Tambelina ketakutan. Dia menangis. Saat kodok itu pergi membuat rumah, Tambelina dibantu kabur dengan ikan.
dibawa pergi jauh. Tambelina dibawa kabur jauh oleh ikan-ikan itu. Lalu Kupu-kupu. di tengah jalan dibantu oleh seekor kupu-kupu. Jauh meninggalkan ikan-ikan tersebut. Di tengah jalan, Tambelina diculik oleh kumbang dan dibawa pergi ke tepi hutan. Saat di tepi hutan, Tambelina menangis karena sama kumbang-kumbang diejek. Tambelina jelek, katanya gitu. Padahal Tambelina cantik. Suatu saat Tambelina kabur dari kumbang tersebut. Tambelina hidup di hutan sendirian, nggak punya rumah, nggak punya teman. Dia tidur dari daun-daun yang kering. Suatu saat pada musim dingin, Tambelina jalan menyusuri gunung. Dia bertemu lorong kecil. Diketuklah lorong kecil itu. Ternyata rumahnya seekor tikus ladang. Dit pergi ke kota London. Dit menekan kereta. Dit meminta-minta kepada tuan saya. Dit bekerja menumbuhkan jerami. Dit bintang ditolong Tuan Dermawan. Dit dibawa ke rumahnya Tuan Dermawan. Dit dituruh cuci piring sama Bu Toti. Dit tidak bisa tidur karena suara beritut. Dit membeli kucing. Dit tadi saya mau cerita Nela dan anjingnya. Dibuka ya. Nela dan kakeknya jualan susu. Terus suatu hari di jalan ada anjing yang dirawat. Terus Nilo dan anjingnya berpeluk. Terus anjingnya kakak itu Nilo dan kakeknya ini anjingnya Membantu apa? tuh jualan susu. Terus Berjualan susu ya. Terus? Hmm? digledeknya Oh, pakai gerobak. pakai gerobak. Lalu Lalu kakeknya sakit. Terus kenapa? Terus Nelo nangis. Oh, iya, nangis. Karena kakeknya Jadi sakit. di rumah sakit. Oh iya. Lalu Terus orangnya nggak boleh Oh iya. lihat Lihat lukisan. dan Nggak boleh ya sama nih. Lalu lalu ini temannya Nelo namanya siapa? wah Aloha sama anjingnya. sama anjingnya. Katanya papa ya. Nelo kenapa? Hah? Melukis. Oke. Ayah nggak boleh. Oh, ayah Allah gak boleh. Lalu Lihat itu gambar melukis. ikut lomba ya? Iya. Halo. Kenapa? Nelo belajar melukis. Dari Negeri Os. buka. Suatu
Ketika hiduplah hiduplah anak laki-laki anak laki-laki bernama Pip Pip di negeri Gili Gilikin Gilikin di sebelah sebelah utara negeri Os. Tip Tip hidup keras di bawah kuasa penyihir jahat bernama Nombi. Nombi. Tip harus bekerja Tip harus bekerja siang dan malam dan dan diperintah oleh Nombi yang tidak pernah ada habisnya. Buka lagi. Suatu hari Tip punya ide untuk menakut-nakuti Nombi dengan labu. Dengan labu. Tip membuat manusia buatan dari kayu dan kepalanya dari labu yang sudah dibersihkan isinya dan diberi nama Jack. Tip meletakkan Jack di pinggir jalan. Guru Fana akan menceritakan gadis penjual korek api. Di malam-malam turun musim salju. Di situ kebagian ada yang pergi ke rumah, ada yang merayakan tahun baru. Anak-anak paling mencintai salju. Gadis penjual korek api, dia kedinginan, dia sampai enggak tahu kok dia kejalanan. Dia sampai ditabrak mobil, jadi dia kepengen-pengen ke trotoar. Sendalnya terlempar. Ada anak laki-laki mengambilnya. Dia pergi ke rumah, ke temboknya. Dia ayahkan kain. Dia duduk di situ sampai menyalakan korek api. Dia bermimpi di tembok serba digantikan tembok merah. Di situ ada makanan, ada ayam panggang. Dia memakan ayam panggang. Dia mau memakan ayam panggang. Dia sudah memakan ayam panggang. Dia mau memakan daging, tiba-tiba dia jadinya terbakar api. Dia menyalakan korek api. Dia bermimpi dia memakai baju hangat dan memakai topi dan memakai sepatu ada bulu. Dia memakai topi. Dia pergi ke sobong asap. Ada apinya, dia menghangatkan dia sampai keringat. Apinya padam. Dia bermimpi dia ada di satu malam-malam. Di situ udaranya tetap hangat. Di situ dia melihat neneknya. Dia kan apinya padam. Dia menyalakan api lagi. Dia menemukan neneknya. Apinya padam. Dia menyalakan apinya lagi. Dia menemukan neneknya. Neneknya memegang
tangannya. Ada bintang jatuh, dia naik bintang jatuh, itu ada orang terbangun, dia pergi keajaiban. Tuh dia apinya padam. Dia menakan api lagi di tembok. Akibatnya dia menemukan neneknya. Karena apinya padam, dia menyalakan apinya lagi. Dia menemukan neneknya. Dia membangun tangan neneknya. Maka pergi ke atas langit. Habis itu gadis korek apinya meninggal. Dia tertuduh dengan api, dengan korek api. Nah, ada di situ. Dia tersenyum pipinya. Terus dia pergi ketemu sama neneknya toh. Iya. Terus ceritanya Mat. Saya mau bercerita tentang Putih Tidur. Dahulu kala ada seorang raja dan ratu. Mereka bersedih karena belum mempunyai anak. Raja dan ratu berdoa siang dan malam. Kemudian ratu mengandung dan melahirkan seorang putri yang cantik. Mereka mengadakan pesta dan mengundang 7 peri. Tiba-tiba